Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat, kuat dan bahagia. Tak lupa selawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman Onta menuju ke zaman Toyota. Nah, apa kabar para santriku di kelas 7? Baik ya? Alhamdulillah. Kita jumpa lagi kita berjumpa bersama Ustadz Tegar dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 MTS. Nah, pada kesempatan kali ini para santriku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Barangkali cukup. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan Ustadz untuk menyampaikan beberapa hal nih ya berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kalian harus menonton dengan fokus. Jangan di skip videonya dan kalian menonton jangan terlalu dekat karena jika terlalu dekat nanti mata kalian bisa sakit, apalagi kalian kan masih kelas 7 nih. Jangan sampai nanti lama kelamaan karena kalian terlalu sering nonton video dengan jarak yang dekat, terlalu dekat, nah, mata kalian bisa sakit atau pegal ya. Jaraknya diatur ya senyaman mungkin, jangan terlalu dekat, jangan juga terlalu jauh, begitu ya. Baik, nah untuk materi yang akan kita bahas atau kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu adalah teks prosedur untuk MTS kelas 7. Ini terdapat di bab 3 buku paket mahir berbahasa Indonesia kelas 7. Nah, apa sih itu teks prosedur? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, yang pertama nih Ustadz akan menjelaskan tentang pengertian. Pengertian dari apa Ustadz? Pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur yaitu termasuk tulisan yang menjelaskan suatu tahapan-tahapan kegiatan dalam menyelesaikan suatu aktivitas. Adapun teks prosedur itu sendiri yaitu merupakan teks yang berisi tulisan untuk menjelaskan tahapan demi tahapan sebuah kegiatan dalam menyelesaikan suatu aktivitas atau kegiatan. Apa sih gunanya teks prosedur itu Ustadz? Teks prosedur berguna untuk menjelaskan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan pembaca supaya dapat melakukan pembuatan suatu dengan tepat dan akurat. Jadi biasanya teks prosedur itu dijadikan pedoman, dijadikan patokan atau sumber oleh para pembaca dalam melakukan suatu tahapan atau langkah-langkah dalam melakukan sebuah kegiatan atau aktivitas. Nah, pada teks prosedur ini isi dari tulisannya selalu berhubungan dari awal sampai akhir. Jadi teks prosedur ini ciri khasnya biasanya bersambung nih, saling berkaitan satu dengan yang lainnya, bukannya terpotong-potong, enggak. Biasanya ada nih yang penomoran. Ada penomoran itu nomor 1 sampai belasan atau puluhan, itu merupakan langkah-langkahnya ya. Langkah awal, langkah nomor 1 ngapain, langkah kedua ngapain, langkah ketiga ngapain. Nah, itu namakan teks prosedur. Dan dari setiap isinya terdapat keterangan agar mudah dipahami oleh pembaca. Nah, di setiap dari langkah-langkah tersebut biasanya ada keterangannya nih untuk mempermudah para pembaca dalam memahami teks prosedur tersebut. Baik, berikutnya
Nah, ada tujuan nih, tujuan dari teks prosedur. Ini berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 3 jenis nih. Yang pertama, teks prosedur memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Cara memainkan suatu alat di sini Ustadz ambil contoh saja, misalnya alat masak ya. Alat masak seperti apa aja alat masak? Seperti wajan, panci, spatula ya. Nah, itu alat masak. Biasanya ini digunakan untuk memandu cara menggunakan suatu alat ini dalam artian alat masak ya. Biasanya digunakan oleh para koki atau chef nih. Misalnya nih untuk membuat sesuatu nih hidangan tertentu. Nah, kira-kira apa saja sih alat-alatnya dan bagaimana sih langkah-langkahnya? Nah, biasanya ada nih seperti itu ya. Di YouTube banyak tuh di YouTube ya. Di internet juga banyak, di Instagram misalnya, di Facebook itu kan banyak tuh seperti itu ya. Nah, berikutnya ada teks prosedur untuk memandu, cara membuat, ada bahan, ada caranya, ada langkah-langkahnya. Ya, untuk memandu cara membuat. Jadi membuat apa? Misalnya buat makanan nih. Misalnya buat makanan apa nih kegiatannya, misalnya eh, masak Indomie ya atau mie instan ya, kan di belakangnya, di belakang bungkusnya tuh ada tuh ya prosedurnya. Nah, itu bisa juga tuh disebut dengan teks prosedur. Di situ dijelaskan bahannya apa saja ya, cara pembuatannya gimana. Nah, akan ada keterangannya tuh, bahannya yang pertama apa dulu, siapin mangkok, siapin piring. Setelah itu bumbunya dibuka, bungkus dari Indominya dibuka, ambil bumbunya. Setelah itu tuangkan bumbunya ke dalam atau ke piring atau mangkok tersebut. Setelah itu seduh mie instan tersebut selama beberapa menit sesuai dengan selera. Ada yang setengah matang, ada yang matang sekali ya kan. Terus dikasih sayuran, dikasih telur, dikasih daging dan lain sebagainya. Setelah selesai semuanya, setelah matang, nah itu dituangkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Baru setelah itu disajikan. Itu merupakan contoh dari teks prosedur untuk memandu cara membuat. Ya, berikutnya ada teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Nah, misalnya nih cara untuk menari, untuk senam ya, senam untuk kesehatan. Mungkin kalau menari, kalau kalian pernah mengikuti karnaval misalnya, pernah menari dulu waktu kalian SD ataupun TK begitu ya, atau melakukan senam biasanya untuk kesehatan nih hari Jumat tuh. Nah, itu ada prosedurnya tuh dalam melakukan senam tersebut. Baik para santriku kelas 7, berikutnya adalah struktur teks prosedur. Ada strukturnya juga loh. Nah, teks prosedur ini yang pertama biasanya dengan tujuan. Nah, tujuan ini fungsinya buat apa sih Ustadz? Tujuan pada teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Jadi setiap teks prosedur pasti memiliki tujuan-tujuannya buat apa nih ya. Seperti tadi misalnya untuk membuat makanan ya, itu kan tujuan juga tuh. Berikutnya ada bahan dan alat ya, yang isinya rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Jadi harus sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Misalnya buat makanan ya sesuai dengan takarannya lah, kurang lebih begitu. Nah, adapun berikutnya adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah, langkah ini adalah tahapannya untuk melakukan sesuatu dengan urut dan bertahap. Jadi, sesuatu itu dalam teks prosedur itu pasti urut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gak ada satu langsung ke 4, 4 ke 3, 3 ke 6, 6 ke 7, 7 ke 5 gitu, nggak ada. Pasti urut, semuanya urut. Ya. Berikutnya ada penutup atau kesimpulan. Nah, penutup atau kesimpulan itu sendiri berisi tentang penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Biasanya di sini setelah selesai apa sih yang kita dapat gitu. Manfaatnya apa setelah kita membuat sesuatu dari teks prosedur. Itu manfaatnya apa saja sih? Nah, itu ada di penutup atau kesimpulan. Nah, berikutnya ada ciri-ciri teks prosedur. Nah, ciri-ciri teks prosedur ini menggunakan kalimat perintah atau imperatif.
Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, tolong matikan air keran itu. Ya, ada lagi nih contohnya. Saya minta kerjakan tugasmu tepat waktu. Nah, ciri khasnya supaya kalian bisa eh, membedakan dengan mudah dan tidak bingung ketika gimana sih membedakan kalimat perintah dan kalimat yang biasa gitu ya, yang bukan kalimat perintah. Nah, kalimat perintah ciri khasnya ada di kata pertama, tolong. Tolong merupakan biasanya memerintahkan atau meminta sesuatu nih, tolong matikan air keran itu. Nah, setelah kata itu ada tanda apa? Ini tanda apa namanya? Tanda seru, betul sekali. Itu ciri khas kedua setelah kata tolong ya. Dan diakhiri dengan tanda seru. Itu lumrah dan sering sekali. Semua kalimat perintah hampir semuanya ada tanda serunya ya. Berikutnya, di contoh berikutnya, saya minta kerjakan tugasmu tepat waktu. Nah, di sini tidak di awal kalimat nih kata perintahnya, tapi ada di kata kedua dan ketiga, minta kerjakan ya. Minta itu perintah ya, minta kerjakan tugasmu tepat waktu. Nah, di akhir kata waktu juga ada tanda seru. Nah, jadi kalian sudah paham ya? Insya Allah sudah paham. Berikutnya di poin B, menggunakan kata kerja aktif. Nah, contoh kata kerja aktif di sini ada biasanya diawali dengan imbuhan me dan ber. Me contohnya menyiram, membungkus. Nah, itu bisa men, mem, meng. Nah, contohnya menyiram, membungkus, melempar. Nah, bernya bisa berlari, berjalan. Nah, itu kata kerja loh ya. Begitu. Berikutnya di poin C, menggunakan kata penghubung konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Contohnya, konjungsi nih, selanjutnya, kemudian, berikutnya, lalu, dan setelah itu. Ya, ingat-ingat nih konjungsi. Konjungsi itu kata hubung dalam sebuah teks prosedur. Begitu ya. Nah, ada pun jenis-jenis teks prosedur nih. Ada teks prosedur yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana yaitu teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Contoh cara login Instagram, mengirim email. Kalian sudah pernah kan mengirim email ya? Pada pertemuan pertama teks deskripsi kalian Ustaz minta untuk mengirim email. Nah, itu kurang lebih kan hanya 2-4 langkah saja kan. Kalian melakukan langkah-langkah tahapan-tahapannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Teks prosedur sederhana. Berikutnya, teks prosedur kompleks, yaitu teks yang berisi banyak langkah-langkah dalam melakukannya, dalam langkah-langkah dalam setiap aktivitasnya, dalam melakukan kegiatannya. Contoh cara mengajukan pembuatan kartu SIM. Orang tua kalian atau wali kalian pasti tahu nih cara membuat kartu SIM itu panjang sekali langkah-langkahnya. Cara memperpanjang STK juga sama. Prosedur pembuatan KTP ya. Ya, itu biasanya kalian tanyakan saja kepada orang tua gitu atau wali kalian gitu ya di rumah. Nah, tentang teks prosedur kompleks. Berikutnya teks prosedur protokol. Adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah atau tidak harus untuk walaupun berubah tapi hasilnya tetap sama. Misalnya memasak mie instan nih. Kalian bisa nih langsung buka bungkusnya terus masukkan mie instan ke dalam panci yang airnya sudah dipanaskan ya di kompor gas gitu bisa, ataupun kalian nih misalnya nggak runtut nggak harus seperti itu juga sih, kalian buka bungkusnya setelah itu tuangkan bumbunya ke dalam mangkok atau piring. Nah itu kan nggak harus runtut tapi tetap hasilnya sama. Ketika selesai kalian bisa menikmati mie instan yang enak dan bisa dimakan pastinya ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita merebus dengan memasukkan mie dan bumbu ke dalam air rebusan itu bisa untuk mie rebus ya, atau memasukkan air panas ke dalam wadah yang berisi mie lalu memasukkan bumbunya juga bisa. Nah kurang lebih seperti itu. Nah ya,
Nah, contohnya juga akan Ustadz bagikan kepada kalian. Silakan kalian bisa di-download dan dibaca, pahami. Jika ada sesuatu atau di materi teks prosedur ini ada yang kurang jelas, silakan kalian bisa konsultasikan langsung ke Ustadz. Jangan malu, jangan ragu, konsultasikan langsung ke Ustadz. Tidak perlu ke wali kelas atau wali santri, langsung kepada Ustadz ya. Silakan kalian bisa tonton video ini dari awal sampai selesai, jangan di skip-skip. Kalian juga unduh filenya, simpan ya. File itu berisi tentang contoh supaya kalian tidak bingung ketika ujian nanti. Ya, begitu ya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf nih apabila ada kata-kata Ustadz yang sekiranya tidak mengenakan hati atau ada salah-salah kata atau khilafan untuk para santriku di kelas 7 dan juga para wali santri. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.